Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SE Esos MSI MM. Yang kami hormati Direktur Utama BPDPKS Bapak Edi Abdurrahman, yang diwakili oleh staf Divisi Lembaga Kemasyarakatan dan Sipil Society BPDPKS Bapak Muhammad Rahmat. Yang kami hormati Dekan Teknik Universitas Majalengka Bapak Dr. Doni Susandi, STMT. Yang kami hormati Dosen Paperta Universitas Majalengka Bapak Dr. Acep Atmawijaya, SPMT. Yang kami hormati moderator pada acara kali ini Bapak Dr. Haji Diding Bajuri, MSI. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini 29 September 2023 kita dapat bersuasapa dalam rangkaian acara sosialisasi dan Expo Sawit Baik Indonesia 2023 dengan tema hilirisasi produk turunan kelapa sawit untuk kebangkitan ekonomi kerakyatan. Dan acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Kusmiati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk mempersingkat waktu dan mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Diding Bajuri, MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahi alim bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya semata, sore hari ini kita dapat silaturahmi dalam rangka diseminasi informasi terkait salah satu kebijakan pemerintah berkaitan dengan kebijakan hilirisasi di sektor industri sawit. Salat dan salam semoga tetap tercurah untuk Ketua Revolusi Islam Sedunia Nabi besar Muhammad SAW, untuk para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan untuk kita sekalian selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa konsisten terhadap ajarannya, amin ya robbal amin. Bapak Ibu sekalian, halo. Ini kelihatannya Pak Dokter kayak nggak fokus nih. Halo. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini kalau seorang sastrawan mengatakan kita teramat bahagia. Kebahagiaan ini tak dapat dilukiskan lewat senyuman atau dipaparkan lewat bait pendek sejak kecil. Teramat bahagia banget. Bisa ke hotel, bisa makan, bisa minum, dapat ilmu lagi ya Pak Dokter ya. Luar biasa, tepuk tangan Pak Dr. Jepri. Ini secara syariat Pak Dr. Jepri inilah yang membuat suasana kita menjadi seperti ini, termasuk perannya dari BPD PKS. Tapi PKS-nya bukan partai kesejahteraan, bukan, tapi adalah ini supaya nggak miskomunikasi ya. Tapi adalah ini sebagaimana bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, BPD PKS itu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Itu kepanjangan dari BPD PKS-nya. Jadi sangat tidak terkait dengan partai. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu untuk mengawal ini semua supaya ada pencerahan dan pencerdasan, mari kita simak bersama bagaimana bahwa sekali lagi inisiator acara ini adalah Pak Dr. Jepri. Beliau adalah seorang anggota DPR RI di Komisi 11, Bapak Ibu sekalian. Komisi 11 ini adalah bidang keuangan. Nah, sementara BPD PKS ini di bawah Kementerian Keuangan. Jadi babaturan ngobrol gitulah ya. Jadi kementerian yang biasa bekerja sama dengan Komisi 11. Sekali lagi tepuk tangan untuk Komisi 11. Halo, tepuk tangan. Kata Pak Haji Jepri bisik-bisik sama saya, yang tepuk tangannya nggak keras katanya nggak dikasih duit pulangnya. Guyon aja ya. Oke, untuk itu mohon dengan hormat Pak Dr. Haji Jepri berkenan untuk menyampaikan arahannya terkait dengan seperti apa sih kebijakan ini, lalu apa manfaatnya untuk audiens yang sekarang kita undang hari ini. Karena mungkin ada pertanyaan begini, nya naon sih ngobrolkan kelapa sawit hubungan aja Majalengka. Nah mungkin ya ternyata setelah kita tadi bincang-bincang bahwa ini lebih pada pembagian informasi, khususnya kita salah satu konsumen mengenai minyak kelapa sawit, tah kan jadi nyambungnya. Nah untuk itu sekali lagi mohon dengan hormat Pak Dr. Haji Jepri berkenan untuk menyampaikan arahan sebagai keynote speaker. Kami silakan Pak. Badai di mana? Dedinya we? Oh iya, silakan. Yang ada podium ya, ada. Bilih badai ngadeg mah nggak Pak? Supados dipotona saya meureun manggil. Kumaha Bapak we itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yaumul la yanfa'ul malu walal banun illa man atallaha bi qalbin salim. Yang terhormat perwakilan dari BPD PKS Bang Rahmat ya,
Kemudian juga hadir bersama kita, kalau saya mungkin menyebutnya ini keluarga besar Unma kayaknya ya. Ada Pak moderator sendiri, Pak Dr. Riding Bajuri, ada juga Pak Doni Susandi, Dekan Fakultas Teknik ya, dan juga ada Pak Cep dari Faperta ya, Pertanian. Nah, jadi ini petinggi-petinggi kampus semua ini ada di sini nih. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, bahwasanya alhamdulillah tentunya kita semua bisa berkumpul di sore hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan juga salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Alhamdulillah tentunya pada hari ini saya memberikan keynote speech ini tentang salah satu isu penting yang sekaligus juga ini merupakan isu sensitif beberapa waktu belakangan ini. Tadi mungkin ada sedikit pembuka dari Pak moderator ya kaitan dengan sawit itu. Ini tentang minyak sawit dan juga produk turunannya. Nah ini jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa minyak sawit atau minyak goreng ini sempat langka di pasaran pada pertengahan tahun 2022 silam. Nah jadi karena langka sekalinya ada, tentu itu ya menjadi harganya sangat mahal sekali. Ya kalau bagi emak-emak menjadi masalah besar barangkali ya. Ya sebenarnya mungkin bukan emak-emaknya juga, emak-emaknya yang ngeremet ke bapak-bapaknya ya. Alias alokasi bulanannya harus lebih besar ya Pak. Sedangkan yang didapatnya mungkin tidak bertambah gitu. Nah itu mungkin kejadiannya seperti itu. Nah terus terang ini mungkin bagi kami di Komisi 11, kasus langkanya minyak goreng ini dapat memicu inflasi di masyarakat. Jadi inflasi meningkat dan pendapatan masyarakat pun karena adanya inflasi ini menjadi terasa sedikit. Kan kalau inflasi itu kan harga-harga naik tapi pendapatan belum tentu mengikuti. Jadi yang dipegang itu ya tentunya ya walaupun nolnya banyak jadi terasa kurang gitu ya, seperti itu dikarenakan inflasi yang memang tajam ke atas gitu. Nah tentu ini pemerintah memang harus berupaya keras untuk mengandalkan minyak goreng ini ke tengah-tengah masyarakat dengan harga normal. Nah pada waktu itu memang agaknya itu mustahil kalau minyak goreng itu langka di pasaran karena Indonesia sendiri itu adalah eksportir daripada CPO atau crude palm oil, atau ya dalam bahasa Indonesia disebut minyak kelapa sawit. Nah akhirnya pemerintah ini mampu mengatasi kondisi seperti ini, kemudian juga setidaknya suplai minyak goreng juga kembali pulih dengan harga minyak goreng pun kembali ke angka yang wajar. Nah Bapak Ibu semua, tentunya ini kelapa sawit itu adalah satu komoditas utama Indonesia yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan juga lingkungan. Nah berdasarkan data dari United States Department of Agriculture atau USDA, Indonesia menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi CPO mencapai 45,5 juta metrik ton pada periode 2022-2023. Nah tentunya Indonesia ini sebenarnya bisa dapat keuntungan yang lebih besar lagi untuk minyak sawit ini apabila mampu memproduksi beragam jenis komoditi yang berbahan baku CPO seperti RBD palm oil atau RBD palm olein ataupun used cooking oil. Nah istilah ini tentunya dinamakan yang namanya hilirisasi sawit. Ini yang pemerintah dorong agar nilai tambah sawit tidak diambil oleh negara asing karena manfaatnya itu sangat besar. Nah produsen nasionalnya dituntut untuk tidak hanya menghasilkan minyak sawit yang rendah
yang mentah saja, tapi ya juga menghasilkan produk-produk turunannya yang bernilai seperti minyak nabati ataupun margarin ataupun sabun atau biodiesel dan juga produk-produk lainnya. Nah, tentu saja hilirisasi sawit ini bukanlah tugas yang mudah. Ini diperlukan investasi yang besar, peningkatan teknologi dan juga kerjasama antar pemerintah, industri dan juga masyarakat untuk mencapai tujuan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya hilirisasi sawit ini kami kira bukan hal yang mustahil, mengingat manfaatnya yang begitu besar. Nah, BPD PKS tadi mungkin singkatannya sudah dijelaskan ya. Nama badan ini tidak ada kaitan dengan partai politik. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, bukan yang belakangnya sejahtera. Nah, ini BPD PKS ini tentunya sangat memahami hal ini. Namun secara singkat saya sampaikan bahwa hilirisasi sawit ini dapat pertama ada di situ peningkatan nilai tambah. Jadi dengan mengelola sawit menjadi produk bernilai tambah, kita dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, ini diversifikasi ekonomi. Jadi melalui hilirisasi sawit ini membantu mengurangi tergantungan kita pada harga minyak mentah yang fluktuatif. Ini tentunya menjaga stabilitas ekonomi kita. Nah, kemudian yang ketiga ini pemberdayaan masyarakat. Jadi hilirisasi ini menuntut keterampilan petani dan pelaku industri sawit bertambah. Ini akan meningkatkan taraf hidup petani sawit dan komunitas sekitarnya melalui pelatihan, kemudian juga ada pendidikan dan juga akses ke pasar yang lebih baik. Nah, ini pasar ini memang cukup penting ya, karena berapapun banyaknya barang yang diproduksi tapi ketika pasarnya ya tidak ada ya repot juga, terjadi penumpukan dan ya biasanya harganya kalau terlalu banyak ya menjadi jatuh juga. Nah, kemudian yang keempat ini perlindungan lingkungan. Jadi dengan teknologi yang tepat, hilirisasi ini dapat membantu mengurangi dampak negatif industri sawit terhadap lingkungan seperti deforestasi dan degradasi lahan. Kemudian juga yang kelima ini kemandirian energi. Ini bagian yang menurut saya sangat penting dalam konteks energi. Hilirisasi sawit ini dapat mempromosikan seperti produksi biodiesel yang dapat mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel ini tentunya menjadi energi alternatif ya. Di samping emang di DPR juga sekarang ada pembahasan yang masih berjalan itu kaitan dengan EBT ya, atau energi baru terbarukan seperti itu. Dan itu memang sedang ada panitia kerjanya tersendiri juga. Nah, Bapak Ibu semua, tentunya tadi mungkin sudah dijelaskan juga, Kabupaten Majalengka ini memang tidak memiliki yang namanya kebun sawit, namun memiliki kebun kelapa. Jadi ya menurut data BPS tahun 2022, luas kebun kelapa di Majalengka ini sebanyak 219.000 hektar. Nah, ini kelapa bernama latinnya tuh Cocos nucifera ya, kalau disebutnya itu kan. Kalau di Dagama suka ada tulisannya nata de coco ya, sebenarnya memang bahasanya dari itu juga ketika dari bahasa latinnya. Jadi dan kelapa sawit ini nama latinnya ya Elaeis guinesis gitu ya, berasal dari ya satu bangsa dan juga ya tentunya dari suku yang sama. Nah, jadi kita berharap bahwasanya BPD PKS ini dapat membantu masyarakat Majalengka menggunakan teknologi agar dapat mengoptimalisasi kelapa sebagai bahan baku industri yang berkualitas ekspor. Ya minimal tentunya mungkin BPD PKS ini dapat merekomendasikan berdirinya pabrik pengolahan jelantah menjadi biodiesel. Dari sanalah tentunya ekonomi Majalengka kita harapkan akan bertumbuh semakin cepat. Nah, mungkin demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai keynote speech. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa beliau itu. Kalau ngomong bahasa Arabnya itu lekoh pisan, lamun cek bahasa uramanya. Kenapa dia lekoh? Karena memang dia itu alumni pesantren Gontor ya. Beliau itu alumni Gontor, jadi pantaslah leuwih lekoh ti abdi gitu. Beliau seorang politisi, beliau seorang pengusaha luar biasa. Dia seorang akademisi juga, karena dia juga dosen. Ngan mau disebutkan dah saingan orang, saingan Unma. Jadi luar biasa ini Pak Dr. Haji Jepri itu. Kami sudah sangat dekat, baik sebagai akademisi itu sangat dekatlah dengan kami. Ada beberapa Pak Dokter yang bisa saya catat, mohon maaf jika ada kekurangan. Makasih ya. Jadi CPO itu nama lain dari minyak sawit itu satu. Naon sih hilirisasi teh mungkin ya gitu ya. Hilirisasi ini kan kebijakan pemerintah yang dalam ini di-launch oleh Pak Presiden Pak Jokowi. Hilirisasi itu kira-kira begini, kebijakan pemerintah dalam rangka menambah nilai tambah sawit gitu. Kemudian nilai tambah kelapa sawit untuk pendapatan masyarakat melalui ya dengan pengolahan Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu sawit ke Malaysia itu dikirim sawitnya doang gitu, gelondongan. Sawit dikirim ke Malaysia, ke Singapura. Singapura yang mengolah menjadi CPO, akhirnya balik lagi ke Indonesia dengan harga yang tinggi. Nah sekarang nggak begitu. Bagaimana kita mengekspor itu sudah menjadi barang jadi, bukan lagi barang setengah jadi. Dengan kita mengekspor barang jadi maka nilai tambah menjadi tinggi lah, kira-kira begitu. Yang kedua beliau mengatakan diversifikasi. Apa sih cek bahasa Majalengka? Diversifikasi itu penganekaragaman produk. Yang dulunya sawit hanya menjadi minyak sawit, salah satu di antara yang beliau katakan adalah biodiesel, yaitu apa itu namanya energi yang terbarukan dan yang lain sebagainya. Jadi sawit bukan hanya untuk menjadi minyak sawit tapi juga untuk produk-produk yang lain. Inilah yang disebut diversifikasi produk. Selanjutnya apa hubungannya dengan masyarakat Majalengka? Distribusi tadi. Bagaimana caranya nanti tidak ada lagi kelangkaan ya Pak Dokter, tidak ada lagi kelangkaan minyak sawit ke Majalengka. Gimana caranya? Mata rantai distribusi ini harus diperbaiki. Jangan sampai suatu saat ada kelangkaan minyak sawit di Majalengka misalnya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah tentang lingkungan. Ya lingkungan ini sangat penting, bukan hanya tentang sawit tapi tentang semuanya. Makanya ini menjadi salah satu perhatian kita, ecology development, pembangunan berwawasan lingkungan. Insya Allah Majalengka ke depan khususnya daerah sini itu akan menjadi metropolitan baru Bapak Ibu sekalian. Kita ini sekarang itu masuk kawasan segitiga rebana, yaitu salah satunya rebana itu adalah Majalengka, kemudian Subang dan Cirebon. Tapi multiplier efeknya menjadi 7 kabupaten kota, ya Sumedang, ya Subang, ya ya Kuningan, ya mana lagi 7 lah ya, dihitung aja 7, jadi Ciayu Majakuning itu 5, tambah Subang, tambah Sumedang, jadi 7. Ini penting buat kita agar nanti segitiga rebana ini ekosistemnya tidak terganggu. Oleh siapa? Oleh kita semuanya. Yang terakhir kemandirian, mungkin kemandirian ke pangan kita ya. Nah, kemandirian pangan lah. Jadi itu poin-poin penting yang disampaikan oleh beliau untuk kita semuanya, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan pencerdasan buat kita sekalian. Selanjutnya supaya gayung bersambut, sokang minum heula bisik. Ini selanjutnya nih supaya gayung bersambut akan disampaikan materinya dari BPD PKS, dibaca deh bisik salah ya, BPD PKS teh naon gitu ya. Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah beliau itu Pak Kang Muhammad Rahmatnya, dah masih kena sahandapeun lah. Ai awakna masa luhureun umurna sahandapeun gitu ya. Matak bingung Ini Kang Muhammad Rahmat dia adalah staf divisi lembaga kemasyarakatan dan civil society ya. Civil society masyarakat lah, lamun cek bahasa Majalengka nama. Beliau nanti akan menyampaikan atas nama direktur ya, direktur BPD PKS.
Untuk itu kami silakan Kang Rahmat pada sabar jam. Tong seher-seher lah, ulah 5 menit mah kagok pisan. Ya minimal sama dengan Pak Dr. Jepri ya. Oke, untuk itu kami silakan dan mohon tepuk tangan untuk Kang Rahmat. Kenapa dipanggil Kang Rahmat? Karena ternyata sama ini tuh orang Ciamis, tetangga orang gitulah. Mangga Kang Rahmat, silakan berdiri ini. Mangga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Jeffrey, anggota DPR RI Komisi 11, terus Bapak moderator juga Bapak narasumber yang juga saya hormati. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Muhammad Rahmat. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Bapak moderator. Saya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Bisa. Maaf. Jadi tadi sebelum mulai acara, Bapak Ibu sekalian, Bapak moderator dan Bapak-bapak narasumber lainnya sempat menanyakan gitu kepada saya gitu. Kenapa katanya di Majalengka ini kan nggak ada perkebunan kelapa sawit ya, pabrik sawit juga nggak ada gitu. Tapi kenapa kami dari BPD PKS bekerja sama dengan Komisi 11 harus menyelenggarakan kegiatan ini gitu. Jadi ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Jeffrey, kita itu di Indonesia itu sudah menjadi eksportir minyak sawit terbesar di dunia Bapak Ibu. Jadi 60% minyak sawit dunia itu dihasilkan di Indonesia gitu, dari minyak kelapa sawit gitu. Kemudian juga tadi Pak Jeffrey sempat menyinggung terkait komoditas kelapa gitu. Mungkin jika kita mundur beberapa tahun atau berapa puluh tahun ke belakang, kita di Indonesia ini dulu sempat menjadi eksportir kopra ya Bapak Ibu sekalian. Waktu itu di masa kejayaannya mungkin kopra harganya jauh lebih tinggi dari sekarang ya Bu. Sementara sekarang kan kelapa itu sudah seperti tidak ada harganya ya Bapak Ibu. Maksudnya dijual pun harganya relatif tidak begitu mahal gitu. Nah, itu pun yang kami jaga itu agar BPDP menjaga agar perkebunan kelapa sawit itu bisa terus berkelanjutan gitu, supaya industrinya itu bisa tetap hidup, harga sawit itu bisa tetap stabil. Makanya kami ingin menyosialisasikan hal tersebut kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Ini terkait dengan hilirisasi sawit, tadi sempat disinggung juga terkait dengan kelangkaan minyak goreng di tahun 2022 ya Bapak Ibu sekalian. Di situ tahun lalu itu banyak sekali isu gitu terkait dengan hilirisasi ini. Jadi diantaranya kenapa katanya kita banyak mengekspor sampai di dalam negeri kekurangan minyak goreng begitu ya Bu, atau minyak sawit banyak digunakan untuk biodiesel sehingga minyak goreng kekurangan gitu. Kalau kita melihat datanya Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan hilirisasi, bahwa yang kita ekspor ke luar negeri itu jadi komoditas kelapa sawit dan turunan yang kita ekspor itu sudah bukan lagi bahan mentah tapi bahan hilirisasi. Hilirisasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak moderator juga. Jadi kita tidak lagi mengekspor tandan TBS tapi sudah CPO, sudah minyak goreng dan lain-lain gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian terkait hilirisasi, jadi kelapa sawit itu secara garis besar digunakan untuk 3 jenis turunan, yaitu untuk bioenergi sebagai biodiesel, kemudian sebagai oleh chemical untuk kosmetik, untuk sabun, dan juga oleh pangan untuk minyak goreng dan lain-lain gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mungkin yang familiar di Bapak Ibu yang produk hasil kelapa sawit itu yang minyak goreng ya Bapak Ibu. Padahal ternyata banyak sekali
produk-produk turunan kelapa sawit yang kita konsumsi setiap hari, yang kita tidak sadar mungkin kalau sebenarnya produk tersebut merupakan turunan dari kelapa sawit gitu. Misalnya ketika pagi kita bangun, gosok gigi, mandi, di dalam pasta gigi, di dalam sampo, di dalam sabun itu ada bahan-bahan yang asalnya itu dari minyak kelapa sawit gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk mencuci, untuk kosmetik, lipstik ibu-ibu ini supaya tetap merah, warnanya tahan lama, lembab, itu yang melembabkan dan membuat warnanya tahan itu dari kelapa sawit Bapak Ibu sekalian. Kemudian biodiesel, tadi kita sempat menyinggung terkait biodiesel, kemudian makanan dan lain-lain gitu. Ini adalah grafik terkait harga minyak nabati dunia. Intinya sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di dunia ini banyak minyak nabati. Minyak nabati itu seperti minyak sawit, minyak kelapa, minyak kedelai, minyak bunga matahari. Digunakannya macam-macam untuk jenis yang 3 ini. Dan jika dilihat harganya, harga minyak sawit itu lebih rendah daripada minyak-minyak nabati lainnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa minyak sawit bisa harganya lebih rendah? Karena produktivitasnya lebih tinggi. Jadi misalnya dalam 1 hektar ada ditanami kelapa sawit, ada yang ditanami kedelai, ada yang ditanami biji bunga matahari. Minyak sawit itu menghasilkan jumlah minyak yang lebih besar, karena itu produktivitasnya lebih tinggi sehingga harganya juga bisa lebih rendah. Karena harganya lebih rendah ini, produsen minyak nabati lainnya itu tidak bisa bersaing dari sisi harga, karena konsumen ketika membeli itu kan yang dilihat pertama kali itu kan dari harga. Ketika harga sawit sudah lebih rendah, maka dari sisi harga mereka sudah kalah. Makanya dari itu mereka persaingannya sudah tidak lagi persaingan harga, melainkan persaingan dengan isu-isu, misalnya isu lingkungan, isu kesehatan, isu sosial, isu ekonomi. Apa sih misalnya isu tersebut? Misalnya isu kesehatan. Bapak Ibu mungkin sering mendengar terkait kolesterol ya Bapak Ibu. Kalau banyak makan gorengan, katanya kan bisa kolesterol, sakit jantung dan lain-lain gitu kan. Itu gara-gara digorengnya pakai minyak kelapa sawit katanya kan. Padahal sebetulnya Bapak Ibu sekalian, faktanya kolesterol itu tidak dihasilkan dari tumbuhan gitu. Jadi minyak yang dari tumbuhan, minyak nabati seperti minyak sawit, minyak kelapa itu tidak menghasilkan kolesterol gitu. Tapi justru kolesterol itu dihasilkan dari tubuh kita sendiri, dari daging yang kita makan, itu baru kolesterol. Nah itu misalnya isu-isu terkait kesehatan, juga isu-isu terkait ekonomi misalnya. Ini ada perbandingan grafik yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan saya tahun 2016, sementara yang sebelah kiri ini tahun 2021. Jadi kami bekerja sama dengan PASPI itu ingin melihat gitu. Karena ada isu terkait sosial, katanya kehadiran perkebunan kelapa sawit itu membuat desa di sekitarnya menjadi miskin. Kemudian kita lihat faktanya seperti apa. Faktanya di tahun 2016 dari awal desa yang ada perkebunan kelapa sawit dan desa yang tidak ada perkebunan kelapa sawitnya itu hampir seimbang gitu perkembangannya. Namun di 2021 ternyata desa yang ada perkebunan kelapa sawitnya itu jauh lebih maju gitu dibandingkan desa yang tidak ada perkebunan kelapa sawitnya. Kemudian ini terkait dengan isu keberlanjutan, isu lingkungan. Tadi kan Pak Jeffrey sempat menyinggung tentang deforestasi. Itu juga menjadi salah satu isu yang ditujukan kepada kelapa sawit. Padahal faktanya dari semua minyak nabati yang ada di dunia, ternyata baru minyak kelapa sawit yang ada sertifikasi keberlanjutannya gitu.
Jadi minyak nabati lain itu belum ada sertifikasi keberlanjutannya, sementara kelapa sawit ini ada sertifikasinya, baik itu RSPO, ISPO, di Malaysia juga ada MSPO gitu. Kemudian di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, dari perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia ternyata hampir separuhnya itu dimiliki oleh petani kecil gitu, petani rakyat, bukan oleh perusahaan. Namun ternyata sekitar 2,4 juta hektar itu perlu diremajakan. Karena Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu ya, tanaman itu kan ada masa produktifnya gitu. Ketika sudah sekitar 25 tahun, sawit itu sudah mulai tidak produktif gitu. 25 sampai 30 tahun itu, karena itu perlu diremajakan. Dan salah satu program dari BPD PKS itu yaitu untuk peremajaan sawit rakyat. Kemudian kami juga ada program untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak petani, anak-anak penyuluh pertanian dan pekerja-pekerja yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Kemudian kami ada riset juga. Kemudian untuk mengendalikan harga, kami juga ada program untuk perluasan pasar dan diversifikasi. Tadi Bapak Moderator di awal sempat membacakan satu dalil ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi pada 2015 itu Bapak Ibu sekalian 2015 itu kita Indonesia itu karena isu-isu tadi, kita tidak bisa mengekspor minyak kelapa sawit ke Eropa. Mereka menutup keran ekspornya dari Indonesia, karena itu kita kelebihan pasokan. Ketika kita kelebihan pasokan, otomatis kan harganya turun. Ketika harga turun itu bisa berdampak sampai ke petani, karena nggak ada yang beli gitu, sampai TBS atau kelapa sawit yang dari petani juga nggak ada yang beli, harganya turun gitu. Makanya pemerintah kemudian membentuk BPD PKS untuk salah satunya itu untuk mengendalikan harga. Jadi kita menciptakan pasar di dalam negeri. Jadi kelebihan pasokan itu digunakan untuk kebutuhan di dalam negeri. Salah satunya yang cukup besar digunakan untuk biodiesel. Saat ini biodiesel yang dipasarkan oleh Pertamina yaitu B35. B35 itu maksudnya Bapak Ibu, biodiesel itu campuran antara minyak sawit, minyak nabati yang diolah dari CPO menjadi PAME, kemudian dicampur dengan solar. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ke SPBU, sekarang SPBU di Indonesia itu sudah menjual, hampir semua sudah menjual biodiesel. Jadi biodiesel yang ada di SPBU itu Bapak Ibu sekalian campuran dari minyak nabati dan solar. Jadi 30%-nya itu minyak sawit, 65%-nya itu solar. Jadi ketika kita sudah menggunakan di dalam negeri untuk biodiesel, kita sudah menciptakan pasarnya. Jadi ketika konsumen kita dari luar negeri misalnya sudah tidak membeli minyak kita sendiri, kita masih bisa mengendalikan harganya karena kita masih bisa menggunakannya di dalam negeri. Selain itu kegunaan lainnya yaitu untuk mengurangi ekspor BBM, karena kita tahu ya Indonesia dulu memang pernah menjadi eksportir minyak, tapi untuk saat ini kan kita sudah menjadi net importir bahan bakar minyak termasuk solar ya. Dengan adanya penambahan biodiesel ini otomatis kan kita mengurangi impor solar dan juga termasuk mengurangi subsidi BBM, karena solarnya sudah berkurang karena digantikan minyak sawit, otomatis kan subsidinya juga sudah berkurang gitu. Gini, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Kang Rahmat atas paparannya. Ternyata kita sangat jelas tadi, eksplisit, tercatat benar
bahwa 60% kelapa sawit itu adalah diekspor dari Indonesia. Kita negara pengekspor terbesar di dunia, yaitu 60% kebutuhan dunia dipasok oleh Indonesia. Luar biasa. Yang menarik adalah memang harus diwaspadai, salah satunya adalah deforestasi. Mudah-mudahan Pak Dokter eta ayeuna aya proyek IKN teh tidak deforestasinya. Sok sabararebu sabararebu kilometer eta hutan Kalimantan dipakai IKN, berarti akan deforestasi tah heuyeun tah. Tapi mudah-mudahan itu tidak, minimal di Majalengka lah. Tolong Bapak Ibu sekalian, hutan-hutan yang luas yang lebat itu jangan ditebangin, karena nanti air tanah akan makin tidak ada karena tidak ada lagi resapan air gitu. Jadi hati-hati saja buat kita sekalian. Nah, mudah-mudahan tadi dari apa yang disampaikan oleh Kang Rahmat itu salah satunya tadi penting buat kita bahwa untuk produksi kelapa sawit itu ada diversifikasi produk. Ternyata tadi kita melihat ada kosmetik, ada lipstik dan lain-lainnya, kosmetik, biodiesel, kemudian apalagi sabun, makanan dan lain-lain. Ini ternyata banyak yang menggunakan bahannya dari sawit. Untuk melengkapi informasi, melengkapi pengetahuan kita, telah hadir juga ini sebagai narasumber dari akademisi, ada Pak Dr. Acep, ada Pak Doni sebagai kandidat doktor juga. Beliau saha heula ya Sutijah tuh. Pak Doktor, Pak Dekan heulanya? Hah? Oh, Pak Dokter Acep heula. Saha heula sing bener ya? Oh, dari kiri ke kanan aja lah. Pak Dekan heula mangga tipain Pak Dekan. Tong lami-lami 3 jam bae lah. 10 menit, 15 menit ya. Mangga mau pakai PPT atau verbal aja? Mangga kumaha Bapak lah. Ada ya? Dianggo tapi sambil jalan aja. Mohon tepuk tangan dulu untuk Pak Doni. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Majalengka dan beliau tinggal sebentar lagi studi S3-nya di Universitas Komputer Indonesia Unikom ya. Kalau Pak Dr. Acep ini baru saja beliau doktornya dari Universitas Pajajaran. Mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Pak Dewan izin, Pak Kang Rahmat izin, Pak Acep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Bapak Ibu sadayana. Nepangkeun Nabi Abi Doni Susandi. Nama saya Doni Susandi. Saya dari Universitas Majalengka, tepatnya dari program studi Teknik Industri. Jadi itu disiplin ilmu saya. Nah, kaitannya dengan tema hari ini yaitu hilirisasi produk turunan kelapa sawit untuk kebangkitan ekonomi kerakyatan. Tadi ada beberapa materi yang sudah disampaikan, namun sehingga saya mencoba untuk tidak mengulang-ulangnya lagi Pak Moderator. Mau nggak di next aja? Next aja. Nah, bahwa ternyata Bapak dan Ibu, saya ingin berbagi saja. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kalau yang sudah tahu berarti menjadi lebih tahu, yang belum tahu berarti menjadi tahu. Ternyata provinsi yang terbesar itu adalah Provinsi Riau ya Mas ya. Nah, Riau. Jadi yang dapat menghasilkan kelapa sawit yaitu Provinsi Riau, itu yang terbesar. Dan lahannya luas, sangat banyak, dan sebagian besar itu adalah pertanian milik rakyat. Itu data yang saya miliki Bapak dan Ibu. Kalau di Jawa mungkin adanya adalah kelapa kopel ya, kelapa besar ya Pak, kelapa besar. Tapi apakah kelapa sawit yang besar, kelapa sawit dan kelapa ini masih sama? Kalau kata Pak Acep mah satu keluarga. Ya betul ya Pak Acep ya? Satu family namanya, satu keluarga. Jadi sakeluarga teh aya kalapa gede, aya kalapa alit. Nah, kalapa alit teh salah sahijina adalah sawit. Itu yang memang butuh kondisi tanah tersendiri yang berbeda dengan di Jawa, di Lajeng. Lanjut. Nah, lanjut lagi, ini tadi sudah.
membantu pertumbuhan domestik bruto, artinya pendapatan nasional bertambah. Tadi Pak Kang Rahmat sudah menyampaikan ini bahwa Indonesia menjadi salah satu pengekspor tidak hanya kelapa sawitnya, bahan mentahnya, raw materialnya, tetapi CPO-nya juga PKO-nya, itu termasuk produk turunannya. Nah itu ya. Next. Nah Bapak dan Ibu, tentu saja untuk bagaimana Indonesia bisa menghasilkan produk yang berkualitas, mulai dari baik itu buahnya, PKO-nya maupun CPO-nya, maka perlu dukungan, perlu support industri, mulai ti hulu dugikeun ka hilirna. Ti hulu yaitu yang menghasilkan CPO dan PKO. Kemudian industri antara yang dari bahan mentah mungkin menjadi barang setengah jadi. Nah baru hilirisasi ya yang kita terima saat ini, yang Bapak dan Ibu sudah mungkin di bumi gitu, aya panginten minyak goreng kelapa sawit. Nah pasti aya tos tulisan eta kelapa sawit. Nah itu salah satunya diproduksi atau didamel latih di industri, disebat di industri hilir Bapak dan Ibu semuanya. Oke. Langsung next A. Ya ketika Indonesia ingin menjadi negara hebat dengan dengan kelapa sawitnya banyak tantangan. Tantangannya tadi sudah disampaikan juga, harga minyak dunia, perang pun bisa menjadi persoalan di harga dan seterusnya, termasuk lahan, termasuk pajak dan sebagainya. Namun tentu saja saya yakin Indonesia melalui Komisi 11 dalam hal ini terus memonitoring, yang terus memantau supaya produksi kelapa sawit ini tetap berjalan. Next. Kenapa? Karena banyak peluangnya. Katanya demandnya tinggi, permintaan teh seueur cenah Bapak dan Ibu. Permintaan kenapa banyak? Karena tadi potensi industrinya mulai dari hulu sampai dengan hilir, mulai ngolah bahan mentah sampai ke produk jadi, dan itu bisa dilakukan di Indonesia. Kalau tidak salah ada selanjutnya nih, next aja nanti setelah ini. Dan itu diproduksi di Indonesia Bapak dan Ibu. Cuman ada sebagian yang katanya belum ya, yang belum diproduksi di Indonesia, seperti asam kalau tidak salah, itu salah satunya tidak diproduksi di Indonesia. Nah Bapak dan Ibu semuanya, seperti kieu panginten kalapa sawit teh samilah sareng kalapa biasanya aya naon namina teh, aya cangkangna, aya kulit lebetna, aya nu bodas-bodasna gitunya. Samalah dengan kelapa-kelapa yang Bapak Ibu lihat. Hanya dari sisi kemanfaatannya ini katanya lebih banyak. Next A. Ini kemanfaatannya tadi sudah disampaikan. Next lagi. Nah, tadi mendengar ada istilah oleo pangan, oleo kimia, sarang biofuel. Itu yang disebut dengan oleo pangan adalah bahan kimia yang diperoleh dari lemak dan minyak. Yang disebut dengan oleo food adalah industri yang mengolah output dari industri hulu menjadi produk pangan. Yang terakhir adalah biofuel. Biofuel ini yang memproduksi, yang dapat menghasilkan, tadi disebutkan ada biodiesel. Nah, itu diantaranya. Biodiesel yang tadi disebutkan Kang Rahmat itu adalah B35, B40 juga kalau tidak salah sudah ada di pasaran.
Itu bisa digunakan oleh siapa? Oleh mobil kita yang bahan bakarnya solar. Leres. Next. Ini yang tadi saya maksud. Nu warna koneng pamikatawi sih. Nu warna koneng teh sudah diproduksi di Indonesia. Yang warna biru katanya belum. Ya, nah mudah-mudahan Pak Dewan bisa menambah nih produksi sehingga Indonesia terus produksinya terus naik. Next. Ini yang next aja. Nah ini Bapak dan Ibu. Jadi tadi saya sampaikan di awal ada dua, ada PKO, ada CPO ya. CPO itu crude palm oil, minyak sawit kasar. Kami PKO teh palm kernel oil, minyak sawit inti. Anu kasar teh yang inti itu adalah yang putihnya, ya, yang dari nut ya kacang dan dalamnya itu intinya. Sedangkan yang di luar tadi ada apa namanya? Ada serabut ya dan segala macamnya itu menghasilkan CPO. Itu turunannya jadi mentega, jadi margarin, yang di bawah itu jadi etanol, biodiesel dan sebagainya. Next. Gampil Bapak dan Ibu buatnya? Ruwet Pak Bu. Dari mulai ditanam, didistribusikan ke pabrik dinaonkeun heula tuh. Terus sampaikan ke handap sebelah bawah. Nembe jadi CPO. Sebelah kanan bawah nembe jadi PKO. Ya. Nah, itu adalah bagaimana kemudian menjadi produk turunan. Hingga menjadi produk turunan menjadi sabun, jadi sampo, yang jadi diesel dan sebagainya. Next. Nah, ini next aja, ini benang ya. Kemudian next lagi. Kemudian bensin, solar dan sebagainya. Next lagi. Terus nah, Bapak dan Ibu, insya Allah semua itu adalah hasil riset yang artinya sudah dijamin bahwa B35 bisa dipakai, bisa. B40 layak digunakan oleh kendaraan kita, layak. Samponya layak dipakai, layak. Minyaknya bisa kita gunakan di dapur, bisa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, apabila ada produksi turunan daripada minyak sawit, ya pakai aja. Kenapa? Karena semuanya layak, sudah diuji. Nah, sekedar menggambarkan saja ini secara sederhana. Ini yang secara sederhananya. Kalau tadi ruwet ya, dari mulai atas kedah kumaha dikumahakeun sampaikan ka beresna. Ya ini sederhananya saja Bapak dan Ibu. Yang paling atas itu adalah kelapa sawitnya. Nah, kelapa sawit kemudian dirontok. Ya, dirontok itu apa? Digiling jadinya hancur. Ya digiling boleh lah ya. Nah, yang pasti dipisahkan menjadi kecil-kecilnya itu terpisah gitu ya. Henteu ngagolondong lah ya. Dugikeun ka henteu ngagolondong sehingga terpisah antara biji antara kelapa sawitnya dengan bukan cangkang, sebelum cangkang kan tabo boleh lah gitu ya. Nah, setelah itu kemudian digodok Bapak dan Ibu ya, dimasak dalam suhu panas tertentu, kemudian apa sehingga nanti bisa kita pisahkan antara tabo dengan bagian kacang yang dalamnya ya. Nah, kalau sudah begitu kemudian baru dipres. Nah, setelah dipres inilah yang akan memisahkan antara kacang dengan yang
bagian luar kelapanya. Jadi bagian dalam dan bagian luar kelapanya baru terpisah tuh ya. Nah, next, terakhir. Nah, setelah dipisah baru tuh ya, yang satu dipres lagi. Dipres lagi baru menjadi CPO. Nanti yang nutnya, yang kacangnya tadi, yang bagian dalamnya itu dipisah lagi, diproses lagi. Itu yang akan menjadi minyak sawit inti. Nah, Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya bagi, Pak Moderator, dari sisi saya disiplin ilmu keteknikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Doni. Beliau itu basically-nya teknik industri. Makanya kalau Bapak Ibu menyimak dengan baik tadi beliau menyampaikan diantaranya adalah rantai produksi dari mulai awal sampai akhir. Bahan mentah jadi bahan jadilah seperti tadi gambarannya. Ternyata panjang banget ya. Luar biasa, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pengetahuan buat kita, termasuk buat saya. Karena kalau saya itu ilmu sosial, ilmu politik Pak, jadi itu apa? Ini karena sama gitu. Yang kedua ini terkait dengan budidaya. Jika menimpa Dr. Acep mah karena dia pertanian. Nanti saya tidak tahu seperti apa. Pak Dr. Acep akan melihat dari perspektif yang lain, dari sudut pandang yang lain. Yang lebih tahu beliau sendiri. Kami silakan Pak Dr. Acep. Mohon tepuk tangan buat Pak Dr. Acep. Beliau adalah dosen Paperta Universitas Majalengka. Mangga Pak. Terima kasih Pak Moderator. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Jepri, Pak Dr. Diding, Pak Doni dan Kang Rahmat. Mungkin saya yang terakhir ya, jadi sebelum ke materi ya, sebelum ke pembahasan yang ingin saya sampaikan, di sini ada yang mata pencahariannya petani. Semuanya petani ya. Oke. Semuanya sudah kenal kelapa sawit? Lihat di gambar saja ya. Oke. Nah, di sini kalau di perkuliahan ini 2 SKS, Pak. Ya. Jadi bersyukur ya Bapak Ibu di sini bisa menggali ilmu tentang kelapa sawit. Kalau di kita ada di mata kuliah tanaman perkebunan, dan itu 2 SKS. Jadi cakupannya sama seperti ini yang disampaikannya. Itu. Sebelumnya ini dari dari wilayah mana saja? Dari Majalengka sebelah mana? Sidamukti. Oh iya, Paralayang. Ada yang orang Ligung ada? Jatiwangi ada? Oh iya. Oke ya, kita ke sini ya. Budidaya kelapa sawit. Tadi sudah banyak disampaikan oleh oleh narasumber yang lainnya tentang apa itu penting, kelapa sawit pentingnya seperti apa, hilirisasinya seperti apa. Di sini saya akan membahas tentang budidayanya. Karena apa? Karena ketika kita kelapa sawit sudah menjadi lanjut saja Kang. Kelapa sawit sudah menjadi komoditas perkebunan utama, kemudian potensinya atau memang produknya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, maka hal yang perlu diperhatikan oleh kita adalah keberlanjutan produksinya. Ya. Keberlanjutan produksinya. Keberlanjutan produksi itu akan dipengaruhi oleh kondisi atau akan dipengaruhi oleh proses budidayanya, gitu ya. Jadi lamun Bapak Ibu misalkan ingin parenya gitu ya, ingin padinya produksinya tinggi, maka hal yang harus diperhatikan apa? Proses budidayanya, gitu ya.
ketika Bapak Ibu misalkan di sawah ya, karena di sini saya tanya tadi petani semua, ketika menanam padi ingin produksinya tinggi, tetapi proses budidayanya tidak dilakukan dengan baik, maka hasilnya akan seperti apa? Akan rendah, kan seperti itu. Sama dengan kelapa sawit, ketika budidayanya tidak dilakukan dengan benar, maka hasilnya juga akan rendah. Seperti itu. Ketika permintaan hasil dari olahannya tinggi sedangkan bahan bakunya tidak ada, itu juga sama saja bohong, kan seperti itu. Ya, makanya harus menjamin keberlanjutannya dari proses budidayanya. Ya, di sini bahwa kelapa sawit itu merupakan tanaman perkebunan utama ya. Jika Bapak Ibu main ke daerah Sumatera seperti itu ya, ke daerah Kalimantan, itu hamparan perkebunan kelapa sawit itu sangat luas sekali. Seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan produksinya akan seperti apa. Kemudian ini kelapa sawit itu apa ya istilahnya, tanaman yang banyak manfaat. Gitu ya, sama kayak kelapa biasa ya. Kelapa biasa juga banyak manfaatnya. Mulai dari batang sampai daunnya ya, itu kan dimanfaatkan. Kelapa sawit juga sama seperti itu, gitu ya. Mulai tadi kelapanya daging buahnya bisa menjadi minyak, bisa juga menjadi biochar, bisa juga ketika kita olah lagi akan menjadi produk-produk turunan yang lainnya. Kemudian bisa menghasilkan produksi yang tinggi jika dilakukan proses budidaya yang benar. Pertanyaannya, di Majalengka enggak ada kelapa sawit kan gitu ya? Apakah potensi enggak di Majalengka untuk dibikin kelapa sawit? Potensi enggak? Ya, nanti lihat dari syarat-syarat lahan, dari syarat-syarat lingkungan yang harus dipenuhi dalam proses budidaya. Sebenarnya di kita di Jawa Barat sudah ada ya, tetapi luasannya masih sempit. Di Garut ada ya, di Subang kalau misalkan Bapak Ibu lewat Jalan Cagak tuh ya, itu selain kebun teh, itu di sampingnya ada kebun kelapa sawit, walaupun itu memang tidak luas seperti itu, tidak seperti di Sumatera, gitu ya. Lanjut Kang. Nah di sini sangat berpotensi ya di kita melihat dari iklim, melihat dari tanah, gitu ya. Hanya yang perlu kita pikirkan adalah luas atau areal mana yang akan kita jadikan sebagai tempat membudidayakan kelapa sawit, kan seperti itu ya. Jika Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke daerah Cikamurang ya, ke daerah Cikamurang dulu kan itu perhutani itu ya, tapi sekarang mah kan tidak ada ya. Ya, dulu kan saya ketika sering 2008 ya sering lewat ke sana, itu dulu semuanya perkebunan hutan jati. Ya, sekarang mah sudah tidak ada hutan jatinya. Sekarang gersang ya. Nah, itu potensi juga untuk kita tanam seperti itu ya, potensi juga. Kemudian ada di sini nanti selain lahan untuk digunakan tanaman tunggal kelapa sawit, kita juga bisa tumpang sarikan. Tahu tumpang sari? Menggabungkan ya satu lahan. Itu biasanya kan kalau Bapak Ibu mungkin nanam lamun pare baik gitunya. Nah kalau tumpang sari mah nanti selain
tanaman padi, ada tanaman yang lainnya. Misalkan di galengannya suka ditanami jagung misalkan gitu. Ya, atau misalkan ditanami kedelai misalkan, seperti itu. Nah, di tumpang sari di kelapa sawit juga sama, bisa seperti itu. Ya. Jadi ketika ekonominya bagus, nilai ekonominya tinggi, maka pasti saya yakin masyarakat itu akan tertarik untuk menanam itu. Salah satu caranya dengan apa? Dengan cara tumpang sari, gitu ya. Kebetulan 3 hari ke belakang saya ditugaskan dari kampus untuk untuk melaksanakan kegiatan di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Medan, ya. Nah, dari bandara sampai ke kota itu, ya, sepanjang jalan tol itu semuanya kelapa sawit, ya, semuanya kelapa sawit. Tetapi di situ ada yang menarik. Menariknya gimana? Jadi petani di situ, ya, ketika perkebunannya itu milik petani, maka mereka tumpang sarikan, mengkombinasikan. Jadi di tengah-tengah si tanaman kelapa sawit itu ditanami tanaman-tanaman yang lainnya, gitu ya. Ada yang kedelai, ada yang jagung, ada yang padi, seperti itu. Jadi lebih beragam. Selain manfaat dari kelapa sawit, petani juga akan mendapatkan manfaat dari tanaman yang ada di tengahnya, seperti itu, ya. Nah, dari tanaman itu, karena kan kelapa sawit itu panennya tidak tiap bulan, ya, panennya tidak tiap bulan, mungkin setahun 2 kali, kan seperti itu. Nah, untuk menutupi biaya produksi dari mana? Ya dari tanaman yang kita tanam di sela-selanya itu, gitu. Dan itu penelitian sudah menjelaskan bahwa manfaat dari cara menanam tumpang sari dengan cara menanam kelapa sawit dengan cara tumpang sari itu manfaatnya sangat besar, gitu ya. Pendapatan petani bisa meningkat, karena saya yakin ketika tidak berefek terhadap pendapatan, saya yakin petani tidak akan mau, kan seperti itu. Walaupun itu kebutuhannya tinggi, gitu. Ya, sama kayak kedelai. Ya, kebutuhan kedelai nasional itu tinggi, kan gitu. Tetapi karena tidak menguntungkan, maka petani nggak mau untuk menanam kedelai, kan seperti itu, ya. Jadi bagi petani mah yang penting pendapatannya, kan seperti itu, ya. Apapun tanamannya yang penting pendapatannya, kan gitu, ya. Seperti itu. Mau tanamannya tahunan, kalau itu bisa menutupi biaya produksi selama proses budidaya, itu pasti sama petani akan lakukan, kan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi udah dijelaskan oleh beberapa narasumber yang lainnya, ya, bahwa kelapa sawit itu sebenarnya yang seperti ini, ya, gitu. Jadi setelah dipres tadi yang Pak Doni dijelaskan, nanti si sabut itu sebenarnya bisa tidak harus dibuang. Kalau di kami ya ininya, bahwa si serabutnya itu kita bisa bikin biochar, ya, kita bisa bikin biochar atau kita bisa bikin media tanam yang lain. Jadi ajang melak deui gitu. Biasanya yang sudah dilakukan itu terhadap sabut kelapa, ya. Biasanya tabo itu jangan dibuang, tapi dikumpulkan, ya, kemudian biasanya buat nanam tanaman sayuran, kaos pakcoy gitu, ya. Terus apalagi yang umurnya pendek, biasanya ibu-ibu nih yang suka nanam di pot gitu, ya, di depan seperti itu, ya. Jadi enggak perlu pakai tanah, kita pakai serabut itu bisa tumbuh, kan seperti itu, ya. Nah, ini juga sama kelapa sawit. Jadi daripada dibuang,
kita bikin biochar lagi atau kita bikin media tanam yang lain. Atau seperti tadi ada yang dipakai untuk nanti turunannya ada biodiesel, ada apa gitu ya. Untuk limbah yang seperti ini kita bikin untuk pupuk atau untuk media tanam. Lanjut. Nah, ini udah dijelaskan tadi ya, bahwa yang diambilnya itu yang tengah-tengahnya itu yang dituliskan mesokap ya, itu yang dimanfaatkan, yang untuk jadi minyak goreng ya, kemudian apalagi biodiesel ya, atau yang lainnya. Kemudian yang tengahnya itu untuk dimanfaatkan untuk kosmetik dan sebagainya. Lanjutnya ini varietas-varietas yang ya, jenis-jenis yang ada di Indonesia seperti itu ya. Terus lanjut Kang. Lanjut ini nanti tinggal di ini saja. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat di video yang pertama bahwa keberhasilan budidaya itu berawal dari apa? Dari bibit ya, dari benih. Kalau benih atau bibitnya jelek, maka akan jelek kesananya gitu. Makanya harus dilakukan pembibitan yang benar seperti itu. Kalau kelapa sawit kebetulan kan nggak ada yang menanam dari bijinya. Bapak Ibu kalau menanam kalapana dipelak gitu kan hentenya atau langsung dipelak Bapak gimana Pak? Kan disirungkeun heula nya gitu ya sampai jadi baru ditanam. Nah, ini juga sama kayak gitu. Jadi sebelum ke lapangan itu kita bikin pembibitan dulu seperti ini. Kita bikin bibit, kemudian kita setelah berapa bulan, setelah tingginya berapa, nanti baru dipindah ke lapangan. Ya, lanjut. Nah, ini lahan untuk kelapa sawit ternyata memang di kita juga potensi ya. Ada lahan yang tanahnya itu lempung berpasir, ada yang lempung liat. Di daerah Kertajati biasanya kebanyakan lempung liat tanahnya gitu ya. Kebetulan saya kemarin melakukan penelitian kubis bunga ya di samping horizon. Di situ ada lahan lumayan agak luas ya. Di situ saya coba tanam kubis bunga dan hasil analisis tanahnya itu lempung liat seperti itu. Jadi di daerah kita juga kalau ada yang minat, kalau ada yang punya kebun luas ya, itu bisa ditanami kelapa sawit. Lanjut. Nah, ini pH tanahnya Pak Dokter, keasaman tanahnya 5 menit lagi ya? Iya Pak. Iya. Itu antara sampai 7. Berarti di Majalengka juga sesuai. Oke, lanjut. Lanjut ini terlalu. Nah, ini kelapa sistem tanamnya bisa dilakukan secara tumpang sari. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang punya lahannya luas itu bisa ditanami secara di sela-selanya itu bisa tumpang sari dengan padi atau dengan apa ya, walaupun memang biasanya kaiuhan jenakan gitu ya, masalahnya kaiuhan ya, hieum gitu. Jadi yang paling dekat dengan kelapa sawitnya pasti kaiuhan, tetapi yang tengahnya itu enggak, karena ukuran jarak tanam kelapa sawit itu lumayan renggang. Lanjut terus. Oke, lanjut ini. Nah, ini pupuknya jadi lebih sama ya, yang kalau dilihat kita dengan penggunaan pupuk-pupuk pada tanaman-tanaman perkebunan yang lainnya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini panen ya. Jadi nanti yang jadi permasalahannya ketika kita menanam di Majalengka
itu hasil panennya dikemanakan kan gitunya. Nah, kalau di sini sudah sudah ada pabrik pengolahannya di daerah Subang itu ya, jadi mungkin nanti ketika kita berminat untuk menanam kelapa sawit di Majalengka, kita bisa inikannya ke daerah Subang seperti itu ya. Lanjut Kang, masih ada? Oh, ini hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa memang kelapa sawit itu produksinya dipengaruhi oleh oleh proses budidaya yang dilakukan. Semakin budidaya yang kita lakukan berkelanjutan, maka prosesnya hasilnya juga akan lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Acep. Luar biasa, kita mencatat kalau Pak Dr. Acep itu kan tadi tentang budidaya ya. Mungkin Bapak Ibu kita kan mayoritas petani, ingat ada panca usaha tani, ada sabta usaha tani. Cing sahanu apal panca usaha tani? Tanu tadi ti Sidamukti sok ta ulah gaya nawe pakai ikat kudu apal 5 panca usaha tani sok ka dieu. Ayo 5 panca usaha tani apal teh. Lamun apal berarti bener ti Sidamukti. Lamun hante apal balik kayak geus emam tapi. Jadi ada panca usaha tani, ada sabta usaha tani. Aya berkaitan dengan irigasi, dengan pengolahan tanah, memilih bibit unggul, ya sampai penggemukan dan sebagainya, itu masuk di panca usaha tani. Tadi Pak Dr. Acep juga mengatakan kan ada tumpang sari. Memang itu tumpang sari kadang-kadang sok betot-betot ya, antara yang utama dengan yang penunjangnya. Tapi pada dasarnya pemanfaatan lahan yang kosong bisa dimanfaatkan untuk menambah nilai tambah. Seperti kita kan ada padi jeung balong, misalnya Pak di balongan dilaukan kan itu berarti tumpang sari oge kan, seperti itu. Atau di galengan ayat cipir ayat segala, sama juga itu bentuk tumpang sari yang sederhana. Tapi intinya sekali lagi tepuk tangan untuk para narasumber kita yang luar biasa. Pak Dr. Acep bukan apa-apa tadi Pak Acep 5 menit deh itu tukang piring gandeng pisan nakola bebeja sanggup geus anggeus tinggal cenah kitu teh itu Pak Bapak mah teh katinggalinya ada tinggal ka tukang, saya mah kan tinggal ka ditu itu si tukang itu ketrek-ketrek ieu cenah siap cenah gitu, makanya saya bilang 5 menit lagi gitu ya Pak Dokter ya. Pak Dokter, saya mohon ada closing statement dari Bapak sebagai pernyataan penutup dari diskusi ini, mungkin bisa ada kesimpulan, termasuk mungkin ada pesan-pesan moral mungkin Pak. Kami silakan Pak Dokter, mungkin ada pernyataan penutup atau ya itulah sambutan penutup gitu. Nanti boleh ada diskusi atau pertanyaan boleh nggak? Saya maka sohibul makosid nanya heula gitu. Soalnya udah jam 7 jam 5 itu jam 5 lebih. Perlu ada tanya jawab atau enggak usah? Biar langsung ini aja penutup 2 penanya. Tapi mungkin ada simpulan dulu dari Bapak, mungkin dari diskusi kita. Sebagai benang merah atau benang naon urang nganggen aja. Poe ayeuna aya bisik gitu. Manggalah kumaha Pak Dr. Haji Jepri, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, mungkin tadi sudah beberapa mungkin disampaikan ya, dari mulai mungkin perwakilan dari PPD PKS kaitan dengan hal-hal yang tadi mungkin awalnya saya buka menulis keynote speech gitu ya, kaitan dengan hilirisasi itu bagaimana, dan ini tadi juga setidaknya dilengkapi juga oleh Pak Doni juga, mungkin kalau Pak Doni kepada teknis barangkali ya, karena tarik industri biasanya bicaranya mungkin kaitan dengan namanya SCM ya, supply chain gitu ya Pak, bagaimana apa dari produk bahan mentah hingga jadinya itu bagaimana seperti itu, dan juga dilengkapi lagi mungkin oleh Pak Dr. Acep ya kaitan dengan
pertanian yang memang Pak Acep ini memang bidangnya juga ya. Misalnya ya di Majalengka, apakah ditanam itu kecocokannya itu bagaimana dilihat mungkin daripada struktur pendukung sendiri itu ya, apakah bisa atau tidak seperti itu. Nah, tentunya mungkin saya harap ini memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua, walaupun ini di Majalengka ya tidak ada sawit gitu ya, tapi di sini setidaknya kita bisa memahami tidak hanya sisi itu saja, tapi ya ada kaitan dengan namanya hilirisasi. Jadi saya sebagai anggota Komisi 11 DPR RI untuk daerah pilihan Sumedang, Majalengka, Subang setidaknya merasa perlu untuk membawa salah satu mitra kerja saya kaitan dengan perkebunan kelapa sawit ini. Kebetulan BPD PKS ini ada salah satu badan layanan umum di bawah Dirjen Perbendaharaan ya di Kementerian Keuangan, yang mana Kementerian Keuangan itu merupakan salah satu mitra kerja daripada Komisi 11. Jadi ya ini mungkin salah satu program yang setidaknya saya bawa ke sini ya. Yang lainnya mungkin ada beberapa nanti banyak lagi. Insya Allah ini juga bukan yang terakhir, akan banyak mungkin nanti yang saya bawa, apalagi nanti kalau terpilih kembali. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh kan honor moderator menambahnya. Jadi luar biasa. Cuman supaya tidak menutup keran demokrasi ya, mangga lah ti Kartini saurang, ti Kartono saurang bilih bade naros sok ti bapak helatan tos ngacung ya Pak. Hiji deui ti istri mangga sepados imbang baya ti istri ti pamegat bade dua atau bade hiji. Bapak mangga ngadeg sebatkeun nami sareng alamatna, nomor sapatu mah entong palah tong disebatkeun. Cukup nama dan alamat dan ditujukan pada siapa mangga Pak? Singkat, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sapuri, alamat Cicurug. Ya. Saya mau menanyakan persoalan mengenai masalah kelapa sawit Pak. Yang saya tahu di Indonesia itu tanahnya sangat luas Pak, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit. Bapak tadi bilang di daerah Riau Pak ya. Singkat cerita, Indonesia itu pengekspor minyak kelapa sawit, bisa dibilang bukan terbesar dunia Pak ya, cukup besar. Pertanyaannya simpel Pak. Dari luas tanah yang hektaran, produksi kelapa sawit yang jumlahnya cukup banyak, persoalannya kenapa Pak DPR RI, Indonesia sering kekurangan minyak goreng Pak? Nah ini penyebabnya apa? Apa karena mungkin kurangnya tenaga ahli, ataupun kurangnya bahan baku, ataupun mesinnya kurang memadai Pak? Ini sedangkan ini kan kaitannya dengan masalah keanggotaan Pak, khususnya keanggotaan khusus MPR DPR Pak ya. Mohon dijelaskan Bapak Cukup tadi itu kenapa bisa kekurangan minyak goreng Pak, padahal negara Indonesia itu negara yang sangat kita kaya. sudah paham ininya, intinya mohon tepuk tangan buat Pak Otong Satori ti Cicurug mangga. Calik deh Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak abdi di Paseurehan bumi mah tadi nama ayeuna ngan di Penggeren GGM ya. Ya badeku Kang Rahmat asal mah cocok namanya. Iya. Si Akang nu ngajawabna kunaon cenah tah aning 60% produksina terbesar sa dunia, tapi kunaon bet aya langka dikamanakeun di inuman sawaret. Mangga. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terkait kelangkaan minyak goreng tahun lalu ya Pak, sebetulnya kalau dari pasokan dari
pasokan kelapa sawit itu sudah aman ya Pak. Tapi beberapa tahun lalu kita kan tahu pada akhirnya kan banyak yang ditimbun ya Pak. Kan banyak yang di gudang-gudang yang kemudian disita. Jadi itu sebetulnya permasalahannya terkait di itu Pak, distribusinya Pak. Kalau pasokannya sebetulnya masih cukup Pak. Dari pengusaha juga ada datanya masih cukup minyak sawit yang di Indonesia, dan ketika kita mengekspor pun sebenarnya pasokan masih cukup. Bahkan ketika ada kenaikan tahun lalu kan harga per liternya itu sampai puluhan ribu ya Pak. Kami itu di BPDPKS kemudian ditugaskan juga oleh Presiden untuk memberikan insentif Pak. Jadi di awal tahun lalu itu ketika harga naik, kami diminta untuk membayarkan selisih harganya, sehingga minyak goreng yang dijual itu di harga belasan ribu gitu Pak. Tapi itu tahun lalu ketika langka gitu. Itu Pak, mungkin dari saya jawabannya terkait distribusi Pak, permasalahannya Pak, bukan dari pasokan. Kalau pasokan sih insya Allah aman Pak. Bapak udah makan belum? Siga leles deh. Pak, tepuk tangan atuh karunya, Bapak mencari cingwa aja. Jadi intinya ada masalah di distribusi, katanya penimbunannya. Nah ini Pak Dr. Jepri lagi nih, beliau biasanya suka bekerja sama dengan BI Pak. Ada salah satunya itu Raja harga survei harga ya, survei pasar, itu salah satu diantaranya adalah untuk menghindari adanya penimbunan. Jadi beliau di Komisi 11 itu selain dengan DPD PKS juga biasanya beliau suka bekerja sama dengan BI, Bank Indonesia Pak. Karena saya salah satu yang juga sering mengikuti kegiatan beliau diantaranya dengan BI. Salah satu diantaranya adalah untuk inflasi, bagaimana penanggulangan inflasi daerah, termasuk di situ ada survei harga, ada dan lain-lain, termasuk adalah kelancaran distribusi. Saya kira itu. Ada satu lagi dari ibu-ibu yang mau, ibu-ibu, entos, nyan, cak ya, awas ya. Jadi mari kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hapunten simkuring khususnya pribados dalam rangka menjadi moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan.